Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk belajar ya. Melanjutkan pertemuan baru. Sebelumnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Ajeng Yunisa, Hadir Pak. Lesia Gustina, Devi Puspitaningrum, Hadir Pak. Dini Ayu Lestari, Hadir Pak. Dwi Atiparani, Hadir Pak. Lili Horinisa, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Siti Aisyah, Hadir Pak. Saskia, Hadir Pak. Amelia, Hadir Pak. Anita. Hadir Pak. Oke. Yuk semua, gak ada yang terlambat? Tidak ada. Luar biasa. Sebelum saya melanjutkan pelajaran, ya, saya akan menyampaikan tentang tujuan pelajaran pada ini. Yaitu tujuannya adalah kita didik diharapkan mampu menganalisis tentang kualitas tenaga kerja. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kaitannya dengan upah dan pengangguran. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih jauh, adakah yang atau sudah paham materi kita lalu, yaitu kaitannya dengan ketenaga kerjaan? Ya, silakan, Bu Ajeng. Izin menjawab Pak. Materi yang lalu kita mempelajari tentang apa itu ketenaga kerjaan. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan juga tidak terlatih. Contoh tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang diperoleh dari pendidikan non formal seperti guru, polisi, terus dokter dan lain-lain. Kalau tenaga kerja terlatih itu diperoleh dari kayak misalnya kita kursus. Contohnya tuh penjahit, supir, terus salon dan lain-lain. Terus tenaga kerja yang tidak terdidik juga tidak terlatih itu adalah tenaga kerja yang tidak memperoleh pendidikan formal maupun terlatih. Contohnya guru, terus IRT. Terima kasih. Oke, jawabannya benar ya. Terima kasih. Oke, berikutnya kaitannya dengan jawabannya Mbak Ajeng tadi, saya akan bertanya tentang apa sih tenaga kerja yang berkualitas itu, seperti yang ada di tujuan pembelajaran tadi kan kita akan belajar tentang kaitannya menganalisis tenaga kerja yang berkualitas. Apa udah ada yang paham? Ya, silakan. Saya Tianisa Agustina menjawab Pak. Jadi tenaga kerja yang berkualitas yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan bekerja sesuai bidangnya. Oke, bekerja sesuai bidangnya. Yang kedua, apa? Ada yang tahu kaitannya dengan upah? Silakan. Izin menjawab, saya Rizkia. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan pembayar. Selanjutnya tentang pengangguran. Yang Pak tahu, ya silakan. Saya Devi, izin menjawab. Menurut saya pengangguran itu adalah orang yang belum bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau juga bisa disebut orang yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum bekerja. Sekian, terima kasih. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, mari kita
lihat bersama. Nah ini ya tenaga, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum kita yang dijawab tadi, bagaimana caranya, terus apa sih itu upah, apa itu pengangguran. Nah yang pertama kita cara meningkatkannya dulu itu bisa dari pemerintah, pihak swasta dan individunya sendiri. Oke, untuk pemerintah biasanya pemerintah itu melakukan dengan cara pelatihan BPLK. Kalau tempo dulu ya BPLK. Tapi yang terbaru baru-baru ini adalah melalui prakerja, ya seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pemerintah membuat terobosan baru karena beberapa pekerja harus mendapatkan sanksi PHK karena COVID ya. Nah setelah itu untuk mengisi waktunya agar dia berlatih dan para pencari kerja yang sudah memasuki visa kerja juga bisa masuk ke situ dan diberikan kompensasi sama pemerintah untuk meningkatkan kualitas kemampuannya. Kalau dari sektor swasta biasanya juga dia menerima dari pendidikan juga. Artinya bekerja sama. Misal, sering kita temui anak-anak PKL di dunia usaha, di dunia industri, ya, itu ketemu di sana kita. Di situ berupaya agar pelajar-pelajar tersebut paham, oh dunia kerja itu seperti ini. Atau mahasiswa-mahasiswa yang di kampus-kampus melakukan penelitian, observasi, atau praktik secara langsung. Kalau di sekolah kan tidak maksimal, jadi dunia usaha itulah yang sebenarnya. Berikutnya lagi dari individu. Individu itu bisa meningkatkan dari keterampilan, kemampuannya. Ada kemampuan. Yang kedua bisa melalui wirausaha. Saat ini kan kita krisis wirausaha. Banyak sekali masyarakat yang berpikir setelah sekolah mau ngapain? Kerja. Sedangkan lapangan kerja terbatas. Makanya harus menyesuaikan. Kalau nggak ada pekerjaan, kita upayakan berwirausaha. Padahal wirausaha itu yang pertama, karena dari wirausaha akan memberikan dampak positif, yaitu mendapatkan tenaga kerja, ikut membantu pemerintah menyerap tenaga kerja. Nggak semuanya kita menyalahkan pemerintah. Nah, jadi kita juga berperan, memiliki peran. Selanjutnya lagi, nah ini ya kaitannya tadi dijawab, kurang lebih sama saja ya. Upah itu adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan oleh yang mempekerjakan. Cuma sesuai dengan kesepakatan. Ada upah harian, mingguan, ada upah bulanan. Sesuai kesepakatan tadi. Nah, selanjutnya lagi, nah ada beberapa memang kendala. Mungkin sudah mendapatkan upah tetapi tidak sesuai. Ya nanti bermasalah itu akan kita ulas lebih lanjut. Ini ya. Kaitannya dulu tentang, nah ini ya gambar tolak upah murah kan ya. Kenapa masih banyak tenaga kerja yang mendapatkan upah murah? Apalagi baru-baru ini ada undang-undang cipta kerja. Nah, itu kan upahnya bagaimana, itu kan masih selalu dibahas nanti itu kita cari solusinya bagaimana. Kaitannya di sini ada pengangguran. Pengangguran ini adalah seseorang yang sudah masuk usia kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Sehingga apa? Sehingga ya seperti yang ada di depan ini, belum mendapatkan upah atau belum, dia karena belum bekerja, ya belum mendapatkan kompensasi. Ya, makanya akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali yang terkena PHK. Mungkin sudah pernah dengar ya? Apalagi di lingkungan kita dan lingkungan PT, ya ada MUAS, ada Subar Group, ada BN, ada pabrik-pabrik Singkong, punya BW dan lain-lain.
tuh kenapa kok upahnya murah? Kenapa kok ini telah PHK? Kan gitu. Ini bekerja kembali. Sebenarnya orang itu resah kalau tidak bekerja, karena harus ada kebutuhan yang akan dipenuhi. Apalagi saat ini krisis melanda di berbagai belahan dunia, bahkan kita akan siap-siap menghadapi resesi, ya. Itu kaitannya dengan materi kita. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita langsung menganalisis kaitannya dengan permasalahan, ya. Kaitannya dengan kualitas tenaga kerja, upah, dan pengangguran. Nah, ini saya bagikan LKPD terlebih dahulu, nanti tapi jangan berkelompok dulu, ya. Ini saya bagikan biar lebih mudah, nanti kelompoknya ini. Jadi langsung 4 orang atau 3 orang. Ini yang saya bagikan adalah ketuanya. Permasalahannya apa sih? Kita lihat di tayangan video. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Di zaman modern industri 4.0 ini, yang segalanya serba menggunakan robot, untuk mencari pekerjaan sangatlah sulit. Kebanyakan perusahaan hanya mencari karyawan yang benar-benar kerja. Seiring meningkatnya persaingan, mendorong proses perbaikan lingkup perusahaan, seperti peningkatan kualitas karyawan. Maka dari itu, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. So, dalam video ini, aku ingin memberikan beberapa opini atau pendapat menurutku bagaimana menciptakan atau meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Pertama, pemberian materi dan wawasan. Hal tersebut akan sangat berguna, terutama yang baru memasuki dunia kerja. Biasanya, di sekolah khususnya SMK STM, mereka dari bagian PKK akan memberikan materi dan arahan, supaya ketika kita terjun ke dunia kerja, kita tidak akan kebingungan. Kedua, mendirikan program pelatihan. Pada umumnya, terdapat 2 macam program pelatihan, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, perusahaan melalui HRD akan memberikan program pelatihan. Sedangkan untuk eksternal, program pelatihan akan diberikan oleh perusahaan bersama para pakar ahli. Ketiga, pemberian motivasi sumber daya manusia. Pemberian motivasi ini ditujukan agar orang yang ingin kerja maupun yang sedang bekerja dapat termotivasi untuk lebih semangat dan giat dalam bekerja. Keempat, tujuan dan target yang jelas. Maksudnya, kita harus mempersiapkan semata mungkin tujuan dan target kita, kemana kita ingin kerja, dan seperti apa kita akan kerja. Kelima, dukungan penuh dari pemerintah. Ini akan sangat penting, terutama dalam menyiapkan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, guna meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Mungkin itu saja beberapa opini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang tepat silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sistem pengupahan di Indonesia ini seringkali menjadi bahan Kaitannya dengan upah, ya. Pelajaran juga para buruh menyuarakan kurang sesuainya pengupahan yang berlaku. Ini akan diberlakukan sistem pengupahan berbasis produktivitas atau per jam. Gampangnya sekarang upah akan disesuaikan berbasis dengan jam kerja si pekerja. Kita lihat upah per jam buruh Indonesia. Sebelumnya kita akan merefresh sedikit ya
pengupahan yang sekarang diberlakukan. Jadi istilah UMR itu kita tahu sudah tidak lagi berlaku, dan yang ada itu adalah UMP dan juga UMK. UMP ini ditetapkan oleh gubernur, sementara untuk UMK juga ditetapkan oleh gubernur, tetapi atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta rekomendasi bupati atau wali kota. UMP sendiri ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, jadi memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja seperti kebutuhan pangan, kemudian biaya tempat tinggal, rumah, pendidikan, kesehatan, dan juga lainnya. Sementara kalau UMK ini adalah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Biasanya memang UMK ini lebih tinggi dibandingkan dari UMP. Nah, bedanya lagi biasanya pengumuman UMP ini dilakukan, pengumuman dari UMP ini dilakukan pada gubernur oleh gubernur pada 1 November, setiap 1 November. Sementara untuk UMK biasanya adalah di tanggal 21 November, di mana ini adalah setelah pengumuman dari UMP. Nah, jadi setelah penetapan UMP, makanya jangan kaget kalau upah di beberapa kota di Indonesia ini justru terkadang lebih tinggi dari upah di ibu kota. Inilah sistem pengupahan yang selama ini kita anut. Nah, dan semuanya ini pembayarannya adalah dilakukan per bulan secara merata. Per bulan secara merata, inilah yang menjadi masalah, yang menjadi pertimbangan mengapa diberlakukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan melakukan pengupahan berbasis produktivitas berdasarkan jam kerja yang selama ini terjadi karena pekerja yang sering izin karena misalnya sakit, urusan keluarga, dan juga lainnya mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang kerja setiap hari dan tidak pernah izin. Maka hal ini didukung oleh pihak pengusaha, tetapi ternyata ditolak oleh Serikat Buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI ini menolak rencana tersebut. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah ketika nantinya ada libur nasional dan sebagainya, maka pendapatan yang diterima oleh buruh akan kurang dari upah minimum. Terus dikhawatirkan juga perusahaan justru bisa memutuskan kapan buruh bisa bekerja dan kapan tidak. Ya, tentunya untuk mengirit dari pengeluaran perusahaan. Tapi tentu alasan pemerintah merancang ini adalah untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Jadi diharapkan dengan adanya aturan ini bisa menciptakan 2,5 juta tambahan di lapangan kerja. Selain itu, di dalam RUU tersebut juga membahas manfaat lain seperti contohnya unemployment benefits atau manfaat seperti ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pabrik perusahaan ini mengalami kesulitan, maka pekerja akan menerima manfaat kas selama 6 bulan. Ini juga dinilai lebih adil bagi pekerja paruh waktu. Tentunya dengan penerapan UMP dan UMK yang sekarang ini akan dikaji juga formulasi lebih detailnya seperti apa dengan memperhitungkan inflasi dan juga kebutuhan hidup setiap daerah yang tentunya juga berbeda-beda. Selain itu dari segi sektor juga akan diperhitungkan, contohnya sektor industri, sektor jasa keuangan, pola penerapannya juga tentunya bisa berbeda. Nah, jadi memang ini masih di dalam proses perancangan dan juga formulasi. Tapi kita bisa berkaca, ternyata banyak negara maju yang sudah menerapkan sistem upah per jam ini. Gimana kita melihat di slide yang berikutnya? Ini adalah data yang kami himpun dari World Population Review. Ini beberapa negara dengan upah per jam yang tertinggi di dunia. Meskipun konsep pengupahan per jam di Indonesia ini masih asing di barang asing, tapi negara-negara maju seperti contoh di sini ini sudah memberlakukan upah per jam sejak lama. Bahkan upah per jam ini bisa menjadi indikator atau data yang diperhatikan oleh bank sentral mereka. Jadi ketika pertumbuhan upah ini lambat, artinya produksi setengah lesu. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, maka jadi pertimbangan kebijakan moneter dari negara tersebut. Nah, kita juga lihat di sini terdapat Luxembourg dengan 13,78 dolar Amerika Serikat per jam atau setara dengan 190.000 per jamnya. Lalu terdapat Australia dengan 12,14 dolar Amerika Serikat, kemudian Prancis dengan 11,66 dolar Amerika, Selandia Baru 11,2 dolar Amerika Serikat, dan juga Amerika Serikat di 7,25 dolar Amerika Serikat. Di data ini namun terlihat sangat tinggi sekali ya upah per jamnya. Ambil saja kita dengan Amerika Serikat di 7,25 dolar. Ini kalau dirupiahkan adalah sekitar 112.000 per jam. Kalau dikalikan 8 saja, dikalikan 7 saja misalnya, 8 jam ini 25 hari sekitar 21 juta per bulannya. Memang ini terlihat tinggi sekali, tapi jangan kaget karena ini memang dasar negara dengan
Assalamualaikum Sobat MNC. Jumpa lagi di Serba Serbi MNC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10% dari jumlah tenaga kerjanya dalam 6 bulan terakhir. Dilansir Bloomberg, Selasa 15 November, sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor. Selain Shopee, startup seperti GoTo, Tuan Guru, EduTech Zenius, Furniture Fabelio, platform pertanian Tani Hub, fintech lending Uang Teman, e-commerce JDID, dan aplikasi pembayaran Link Aja juga melakukan hal serupa. Bahkan di antaranya sudah ada yang gulung tikar seperti Airy Rooms, Stoko, Kelapa, dan Solabar. PHK massal juga tidak terjadi di Indonesia saja. Startup di India juga telah memperlakukan PHK kepada 6.000 karyawan dalam 5 bulan terakhir. Sementara perusahaan Health Tech and Fine, AdTech Vedantu, dan WN Academy, Kalido Learning, dan Cars24 yang ada di Amerika Serikat juga mem-PHK lebih dari 3.600 karyawan tahun ini. Pada awal keberadaannya, bisnis yang bergerak di bidang teknologi internet ini memang hanya buat publik. Bisnis ini memang terlihat menggiurkan. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis ini mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Agregator Layoff.fyi melaporkan bahwa secara global, perusahaan startup telah mem-PHK 15.000 pegawainya pada bulan Mei ini. Alasannya adalah adanya penurunan dan perlambatan pendanaan sehingga dilakukan penyesuaian dan perubahan strategi bisnis. Strategi bisnis perusahaan startup pada umumnya yang mereka pakai adalah bakar uang, yakni mereka akan berlomba-lomba menggunakan modalnya secara habis-habisan sehingga konsumen kecanduan dan terus-menerus ingin menggunakan layanan perusahaan startup terkait dalam jangka panjang. Modal yang mereka gunakan ini berasal dari investor dengan mekanisme investasi. Ketika sasaran pasar meningkat, maka hal ini akan meningkatkan harga saham di perusahaan tersebut. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi para investor akan berbondong-bondong untuk menanamkan modal. Apalagi konsep investasi dalam sistem ekonomi saat ini, salah satunya berupa saham yang harga asetnya jauh melebihi nilai intrinsiknya. Sehingga ketika terjadi sentimen ekonomi seperti krisis keuangan, invasi Rusia Ukraina, pandemi, membuat para investor berhati-hati bahkan menarik asetnya. Fenomena ini disebut dengan bubble burst atau ledakan gelembung, yaitu kondisi ekonomi melonjak tinggi dan di saat yang sama dibarengi dengan kejatuhan yang relatif cepat. Sebab dengan lonjaknya harga aset akan menciptakan gelembung yang kemudian akan terus membesar dan bisa tiba-tiba pecah ketika para investor menarik dananya. Imbasnya terjadi PHK massal karena perusahaan kekurangan bahkan tak memiliki dana. Fakta demikian adalah hal yang logis terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini dibangun dari sektor non-real. Sistem investasinya berbasis perjudian atau spekulasi yang diwujudkan dengan bentuk jual beli saham, sekuritas, dan obligasi di sistem pasar modal. Akhirnya pertumbuhan ekonomi memang cepat, tapi pertumbuhannya semu. Pada awalnya perusahaan startup banyak yang berkembang, namun perlahan akan mati karena kekurangan modal. Karenanya jika publik masih mengandalkan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya mengejar keuntungan materi tanpa didukung sistem dan pendanaan yang kuat, PHK massal akan terus terjadi. Islam sebagai sebuah ideologi tentu mampu menyelesaikan permasalahan ini. Islam memiliki sistem-sistem kehidupan yang secara praktis diterapkan dalam bentuk negara bernama khilafah. Sistem ini akan memberi maslahat kepada umat. Ya, itu tadi adalah video yang sudah kita saksikan bersama ya. Oke, kita perhatikan tadi kaitannya yang pertama adalah kualitas tenaga kerja dari sumber. Nah, ternyata guru itu membutuhkan motivasi dan kepastian. Kepastian upahnya itu berapa. Terus yang kedua kaitannya dengan upah. Nah, mungkin kedepannya akan ada rancangan. Nggak ada UMR lagi ya, yang ada adalah kita kerja kita dibayar, nggak kerja ya nggak dapat bayaran. Terus yang pengangguran memang banyak usaha ya yang beramai-ramai mem-PHK
karyawan. Karena apa? Di luar negeri sudah mengalami krisis, sementara kita sendiri baru mulai bangkit dan sudah menerima dampaknya. Silakan nanti oke, sebelumnya ini dulu, adakah yang ditanyakan kaitannya dengan video tadi? Tidak paham ya, itu dari berbagai sumber ya. Istilahnya kan kebenarannya nanti Anda analisis di situ ada artikel. Nah, silakan berkelompok, ketuanya yang pegang KPJ tadi. Ini sebagai sumber lainnya menggunakan bukti dari internet. Ini bisa dijawab di sini ya. Gimana dengan cerita? Ya, natural asal itu dipisahkan ya nanti apa itu upah, apa itu pengangguran dan silakan nanti disimpulkan. Ya, urut lebih baik, karena mereka nggak urut juga nggak masalah. Ini kan tadi saya cari di internet dan buku itu berbeda loh Pak. Jadi itu ditulis semua atau Ya, ditulis semua. Itu kan bisa dari internet, bisa dari sumber lain, dari buku misalnya, ya, atau dari berbagai sumber ya. Itu silakan digabungkan mana tambahannya dan mana yang sama tidak digabungkan. Nah, itu lebih lengkapnya kan ada di halaman ya 89, itu juga sudah bisa gitu ya, kaitannya dengan tenaga kerjaan. Mana sudah jelas? Yang belum jelas nanti ditanyakan lagi.
nanti ya. Untuk ini kan dipresentasikan ya, tunggu semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai semua baru kita presentasi antar kelompok ya. Kelompok 1 udah? Sudah. Ya. Kelompok 2? Ya, kelompok 3 udah? Silakan presentasi ya, presentasinya di sini aja. Kita dulu ya. Atau bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan pertanyaan nomor 3. Saya Siti Aisyah sebagai moderator. Dan di samping saya ada teman saya Anita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan Anita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja? Perlu ada untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, pihak swasta atau perusahaan, dan individu. Yang pertama, melalui peran pemerintah, upaya meningkatkan mutu yaitu mendirikan berbagai pusat latihan tenaga kerja. Tidak hanya itu, perusahaan pemerintah juga melakukan studi banding, memberikan modal usaha, dan mengevaluasi sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua, melalui pihak swasta atau perusahaan. Upayanya adalah bekerja sama antara kampus atau sekolah. Jadi perusahaan itu menyediakan peluang bagi siswa atau mahasiswa untuk menyediakan kerja praktik atau magang di perusahaan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, melalui individu. Langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dirinya, yaitu poin yang pertama, membekali diri sendiri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh Zaskia. Baik, pertanyaan nomor 2 adalah apakah dampak yang ditimbulkan terkait rendahnya kualitas tenaga kerja? Apabila kualitas tenaga kerja rendah, akan mengakibatkan pekerjaan yang diminta oleh suatu organisasi tidak sesuai dengan harapan, sehingga membuat tingkat produktivitas rendah dan upah yang diterima juga tidak sesuai dengan harapan kerja. Adapun beberapa contoh dari dampak rendahnya kualitas tenaga kerja yaitu yang pertama, semakin banyaknya pengangguran, yang kedua, rendahnya jumlah tenaga ahli, dan yang terakhir, memungkinkan masuknya warga negara asing atau WNA yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja Indonesia. Pertanyaan terakhir akan dijelaskan oleh Dwi Atika. Untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu dampak positif dan negatif dari diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, saya akan menjawab dampak positif dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak positif dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, di mana rancangan undang-undang ini mengatur mengenai ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja, upah, pesangon, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditunjukkan untuk dapat meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah masuknya investasi. Selain penyerapan tenaga kerja, kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat, pada khususnya perekonomian Indonesia pada umumnya. Proses perizinan
korporasi seperti perusahaan-perusahaan besar yang sudah terdaftar secara resmi hingga melahirkan hiperregulasi semu. Pembuatannya pun banyak yang tidak sesuai mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Bukan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, untuk apa pemerintah menciptakan UU Cipta Kerja? Ya. Terima kasih untuk Sheila atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Tujuannya itu mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan perusahaan mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Gimana? Maaf, saya Sangga. Saya Amelia dari kelompok 3, tapi menurut kelompok kami masih banyak buruh yang dirugikan dan masih banyak yang sulit menjadi karyawan, lalu upah kerja seolah-olah seperti kontrak kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sanggahannya. Yaitu maksudnya itu pemerintah itu menciptakan UU Cipta Kerja. Nah, salah satunya itu yang saya ketahui untuk mempermudah investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja. Walaupun untuk menjadi karyawan menjadi sulit, tapi penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, tadi kan ada yang bertanya kaitannya berasumsi buruh banyak dirugikan. Nah, karena adanya sistem kontrak. Nah, ini adalah salah satu bentuk terobosan pemerintah ya. Memang ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bisa saja beranggapan seperti tadi, karena kita tidak selama 1 bulan itu belum tentu mendapatkan bayaran penuh. Tetapi dengan bayaran penuh tersebut, mungkin perusahaan juga merasa dirugikan. Tujuan pemerintah sebenarnya juga baik. Dengan hal seperti itu, sebenarnya akan menarik investasi asing ya, agar ke Indonesia. Tujuannya apa? Menyerap tenaga kerja. Mungkin keluhan perusahaan saat ini adalah gimana ketika musim tidak bekerja, tanggal merah, libur nasional, kita kan banyak liburnya nih, ya kan? Nah, mungkin perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian, sudah memberikan THR, ya kan? Nah, terus upahnya sudah disesuaikan, tidak boleh dikurangi walaupun itu tanggal merah, cuti, misalnya cuti yang sesuai dengan peraturan, ya kan? Nah, itu mungkin dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan yang keberatan. Tadi sudah dijalankan seperti di negara-negara Australia dan di negara-negara maju lainnya ya, itu menggunakan sistem kontrak. Nah, kalau kita memiliki skill yang baik, kemampuan yang baik, jam kerja yang baik, kita akan mendapatkan kompensasi yang baik, yang sesuai. Tapi kalau kita maunya seperti ini terus nggak ada investasi asing, sementara kita belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, yang bisa bekerja. Bagaimana dengan yang tidak bekerja? Maksud pemerintah bagus, memang belum terkena dampak. Tetapi dengan itu tadi, adanya investasi asing, pembangunan tol, yang tetangganya tadi nggak kerja menjadi bekerja. Walaupun kita tidak menikmati, minimal kita bisa menyambung hidup. Karena kita belum bisa mengelola. Cara bisa mengelola apa? Yang melalui sektor pendidikan ini. Kita belajar, kita investasi pengetahuan kalau nggak punya duit. Karena kita punya sumber daya alam. Karena kita nggak bisa mengelola, alatnya nggak ada, kemampuannya terbatas, kita datangkan. Mungkin tadi disinggung tentang tenaga kerja asing, ya. Ya wajar dia berinvestasi di sini, membawa 1-2.
Apa iya investasi kita ke luar negeri, kita kasihkan semuanya modal kita dikelola oleh negara tersebut, akan pasti kita juga memiliki rasa takut, ya kan? Nah dengan begitu maksudnya yang mungkin benar ada yang dirugikan, tetapi dampaknya juga bisa menyerap tenaga kerja. Itu kan akan melalui penyesuaian terus yang tadi di video UMS sekarang nggak ada, ya kan? Rencananya tadi kan seperti itu, tetapi kan masih mengalami penolakan sampai nanti benar-benar sempurna, ya disempurnakan dan bisa diterapkan. Pemerintah juga nggak mau masyarakatnya sengsara, tetapi kita juga harus bersinergi. Bagaimana kita agar bisa menyumbangkan kemampuan kita? Bagaimana kita, makanya tadi individu bisa melalui wirausaha. Kita harus merubah mindset kita tidak hanya bekerja, tetapi bagaimana kita bisa berwirausaha. Kita buka warung, mempekerjakan satu orang, nah itu sama saja kita sudah menghidupi satu keluarga. Kalau kita hanya komplain terus, ya kan, nanti lama-lama nggak ada dunia usaha yang berinvestasi, ya kita tutup. Coba kalau kita pulang ada lewat rumah ya jam 5 sore, itu andaikan nggak ada yang berinvestasi, berapa banyak yang menganggur? Karena kita belum bisa mengelola lahan kita banyak luas. Di Lampung itu tanahnya subur, tanamin apa aja mungkin tumbuh, tetapi kita belum bisa mengelola. Namun yang perlu diingat adalah mindset kita, bahwa itu adalah milik kita. Bagaimana kedepannya kita bisa mengelola dengan baik. Jangan bekerja rusak. Ya kalau bekerja ya seperti itu, kita mengandalkan upah. Maunya kita upahnya tinggi, tetapi kita nggak tinggi. Kalau nggak usah investasi di Indonesia. Kalau benar-benar diterapkan seperti itu, apakah kita mampu? Karena sekarang zamannya bukan kita manual lagi, tapi sudah menggunakan teknologi. Harapan pemerintah kita maunya menjadi negara yang maju, mandiri, tetap ya maju mandiri. Cuman yang memang kita masih mau menuju ke sana, banyak sekali tempoh hari pandemi, sekarang berbagai belahan negara terkena resesi, perang Ukraina dan Rusia, ya kan? Tetapi kita tetap harus berpikir positif, bahwa suatu saat kita bisa mengelola dan kita bisa menyerap tenaga kerja kita yang ada di Indonesia, tidak hanya menjadi TKW. Kita kerja, makanya apalagi kalau kita keluar negeri banyak permasalahannya lagi. Walaupun memang banyak keuntungan tenaga kerja kita pun banyak di luar negeri sebagai pahlawan di sana. Itu ya, ada yang tanya kan? Ya, kalau tidak silakan dilanjutkan kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ajeng Failunisa sebagai moderator dan teman-teman saya ada kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan link yang terdapat pada LKPD yang telah dibagi masing-masing kelompok. Dari link ini, kelompok kami dapat menyimpulkan mengetahui apa sih dampak dari PHK, apa itu PHK, dan faktor-faktor yang menjadi penyebab PHK. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dahulu ya, apa sih PHK itu? PHK adalah pemutusan hubungan kerja, suatu kondisi di mana karyawan diberhentikan atau tidak bekerja lagi dari instansi suatu perusahaan. Kayak misalnya nih, kita bekerja di suatu PT dan mengalami PHK. Dan PHK ini ada dua macam ya. Yang pertama di PHK karena kesalahan diri sendiri yang merugikan perusahaan. Contohnya seperti kayak korupsi, terus menggelapkan uang perusahaan, mencuri investasi, mencuri barang aset-aset perusahaan. Dan yang kedua adalah PHK karena pemberhentian kerja dari perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya kita kerja di humas nih contohnya. Nah, kerja di humas itu kan pakai kontrak kerja ya. Jadi kalau misalnya kita kinerjanya
bagus, kontrak kerja itu akan diperpanjang. Namun kalau kita sekiranya kinerja itu nggak bagus, kontrak kerja awal misalnya 6 bulan, ya udah setelah 6 bulan si karyawan akan tetap diberhentikan, tidak dilanjutkan bekerja lagi. Yang kedua yaitu adalah tentang dampak dari PHK yang akan dijelaskan oleh Sheila. Oke, jadi dari dampak adanya PHK yaitu kekurangan sumber daya manusia dan merugikan instansi, terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya akan dijawab oleh Naila. Oke. Kenapa Shopee PHK karyawan? Karena keuangan kinerja yang terganggu oleh perekonomian, maka Shopee melakukan efisiensi besar-besaran. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab PHK yang pertama yaitu pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, pemerasan dana atau uang milik perusahaan. Yang kedua, pekerja memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, pekerja mampu bekerja keras, menikah, risiko KPK dan aktif lainnya di lingkungan kerja. Selanjutnya saya serahkan kepada Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika audien ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atika dari kelompok 1, izin bertanya, ada tidak dampak sisi positif dari PHK? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Dwi Atika yang akan dijawab oleh Naila. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Sisi positif dari karyawan yang di PHK itu akan mendapatkan hal bersama sesuai kebutuhan perundang-undangan dan dengan ditambahkan 1 bulan gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Jika pemecatan atau PHK secara mendadak, apa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih. Terima kasih untuk ini pertanyaannya. Dari kelompok kami yang akan menjawab adalah Sherisa. Baik, pertanyaan dari Lili akan saya jawab. Jadi tadi pertanyaannya, jika pemecatan atau PHK dilakukan secara mendadak, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Jawabannya adalah negosiasi soal pesangon. Jadi jika pesangon tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karyawan, boleh bernegosiasi oleh kepala instansi agar sesuai dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, mencari lowongan pekerjaan yang lain. Seharusnya instansi tersebut sudah menyediakan lowongan kerja bagi para karyawan sebelum PHK agar tidak menyebabkan pengangguran. Silakan yang bertanya lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk audien atas kerjasamanya, perhatiannya, juga partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingatkan ya. Jadi penjelasan lebih lanjut. Tadi kan pertanyaannya bagus ya. Di PHK kok ada dampak positif. Itu adalah berbagai aturan yang sudah diterapkan. Di PHK itu masih mendapatkan sangon plus 1 bulan gaji. Artinya apa? Mungkin kalau akan melanjutkan pekerjaan di tempat yang lain, masih bisa untuk bertahan hidup. Seperti itu. Selanjutnya, karena tadi ada kaitannya dengan korupsi dan lain-lain, ya, kriminal, otomatis secara tidak langsung perusahaan juga tidak akan mau dirugikan. Orang korupsi kok gimana? Mungkin dari berbagai negosiasi seperti upah pun bisa dinegosiasi, tetapi kalau yang tadi tindakan korupsi, kriminal, kalau tidak bisa ditolerir, gimana lagi? Makanya kita harus tanamkan kejujuran. Kejujuran itu adalah yang paling utama. Ya. Makanya itu kita harus berkualitas, mampu, jujur. Walaupun tidak semua orang yang mendapatkan pekerjaannya pasti bekerja, kepastian bekerja. Tadi
Tapi ya ini adalah proses pembelajaran. Ini apa? Belajar ini adalah kita nanti manfaatnya ke sana. Kita jadi tahu kenapa sih pengangguran tadi seperti itu kan ya. Makanya harapannya ya ini tadi ya, kalian harus benar-benar bekerja secara maksimal, karena dengan penyesuaian yang ada ke depannya pun guru akan dituntut produktivitas, tidak hanya sekedar menghabiskan waktu. Artinya ketika di lingkungan pekerjaan ya ada produk yang dihasilkan. Dampaknya sudah diatur sedemikian rupa, kalau kita masih komplain terus ya, tapi ya kita perlu bertanya. Disinilah kita ada diskusi. Ternyata masih ada dampak positifnya. Ternyata kalau kita berhenti bekerja di kasih pesangon, kalau kita kriminal kita dihentikan, ya kan? Itu ada tanya kan? Cukup. Silakan kelompok 3 ya, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Devi selaku moderator dan teman saya Lili. Saya Amelia. Oke, jadi kami mendiskusikan poin 5. Saya bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah hubungan kerja pasti terkandung unsur hak dan kewajiban. Dari sisi pekerja, kewajiban mereka dalam bekerja sebaik mungkin dan sebagai kompensasinya mereka berhak mendapatkan upah beserta tunjangan dalam bentuk uang. Kebanyakan orang menyebut apa dengan istilah gaji ketimbang upah. Namun istilah resmi yang digunakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah upah. Dalam link tersebut berikan tanggapan kelompok Anda terkait artikel tersebut. Poin yang pertama tanggapannya akan dijelaskan oleh Lili. Baik, pertama, dalam praktik perusahaan, urusan upah seringkali memunculkan masalah yang tak jarang berujung pada konflik antara perusahaan dan pekerja. Berikut ini 4 masalah klasik seputar upah dan tunjangan. Yang kedua, saya akan jelaskan upah di bawah UMR atau UMK. Prinsipnya UU Ketenagakerjaan itu bekerja untuk melindungi hak-hak para pekerja. Salah satu jalan keluarnya yaitu melindungi dan menetapkan standar upah minimum yang berlaku pada tingkat provinsi UMP atau tingkat kabupaten atau kota UMR. Penetapan UMP atau UMK diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Yang ketiga, pemotongan upah. Berbeda dengan penurunan, pemotongan upah diatur PP pengupahan. Prinsipnya pemotongan upah boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk denda, ganti rugi atau uang muka upah. Teknis pelaksanaan pemotongan merujuk pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Yang keempat, pembayaran upah telat. Prinsipnya perusahaan harus membayar upah pekerja pada waktu yang telah disepakati, sebagaimana terutama dalam perjanjian kerja. Apabila telat, maka konsekuensi bagi perusahaan cukup serius, yakni hukuman denda yang teknisnya diatur secara detail dalam PP pengupahan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika audiens bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana dengan karyawan yang tidak mendapatkan upah yang sesuai? Baik, terima kasih pertanyaannya, Sela. Saya Devi izin menjawab. Jadi UU Ketenagakerjaan tegas melarang perusahaan membayar upah di bawah UMP atau UMK. Jika dilanggar, larangan ini sanksinya berat. Untuk perusahaan yakni penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama itu 4 tahun. Kemudian dendanya paling sedikit 100 juta dan paling banyak itu 400 juta. Apakah sudah puas jawabannya? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 kami ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya analisis hasil artikel kelompok 1, 2, 3. Nah, dan dampak ya, kalau kelompok 1 kan ini dampaknya ya, kelompok 2 dan 3 terkait artikel. Nah, tadi sudah jelas ya, sangat jelas sekali. Guru itu sebenarnya sangat-sangat dilindungi ketika di PHK, dia dikasih pesangon, dan itu tadi memang UMR rencananya mungkin tidak ada atau saat ini sudah tidak ada. Yang ada adalah UMP atau UMK menurut sumber video tadi kan ya. Itu jadi yang menentukan siapa? Provinsi dan kabupaten. Artinya kalau tidak diberikan haknya, bahkan akan mendapat sanksi perusahaan tersebut, dan yang dirugikan akan mendapat gaji sebesar 400 juta. Oke, silakan perhatikan dulu. Ini artinya Pak Guru itu sangat benar-benar dilindungi, tetapi memang keresahannya itu tadi. Ketika kita biasa kerja berangkat misalnya jam 8, pulang jam 2, yang jelas 8 jam ya biasanya yang kita ketahui. Nah, itu biasanya kita yang penting datang absen kerja seininya, mendapatkan gaji UMR misalnya di Lampung Tengah, gajinya 1 bulan 2.400.000 sekian ya, sekian. Tapi saya belum paham apakah sudah berubah atau belum, kayaknya belum. Nah, itu ya terbiasa kita mendapatnya segitu terus. Giliran sekarang ya adil, yang memiliki kemampuan lebih dibayar lebih. Ya kalau mau mendapatkan lebih, ya ayo kerja kan kayak gitu. Itu asumsi yang pertama. Tapi asumsi yang kedua, asumsinya dia udah mengabdi sekian tahun, artinya kan lama-lama akan mengalami penurunan produktivitas. Dengan mengalami penurunan produktivitas, ya mungkin si tenaga kerja tersebut akan mengalami kerugian. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa yang kita ketahui di lingkungan kita 6 bulan pertama training, ya kan tadi sebutkan 5 misalnya. Kalau bagus lanjutkan selama 1 tahun ya, 2 tahun, lebih seperti itu. Nah kalau bagus lagi terus. Nah kalau nggak bagus ya itu tadi, kalau kita di PHK. Dengan begitu memang tenaga kerja semakin banyak yang terserap, karena tapi ya itu tadi, karena ini tadi ya. Karena perusahaan tidak merasa dirugikan berapapun jumlah tenaga kerjanya, ada produktivitas, maka perusahaan ada yang dihasilkan dari produk tersebut dan bisa membayarkan tenaga kerja. Terus selanjutnya, karena seperti itu, mungkin yang biasanya bekerja, kalau ditambah tenaga kerja lagi, ya akan merasa dirugikan, karena pekerjaan yang bisa selesai 1 hari bisa selesai setengah hari. Tapi yang sebenarnya lebih enak selesai pulang, bisa bekerja yang lainnya, misalnya punya sapi bisa ngaditin sapi, yang punya kambing bisa ngaditin kambing, yang punya toko buka toko. Tetapi yang memang tidak semudah itu, walaupun dia pakai kontrak tetap ya biasanya ada aturan jam kerja. Tetap ada aturan jam kerja. Bukan seperti, artinya ya mau perusahaan, semau yang kerja ya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia saat ini yang mungkin udah Omnibus Law ini belum apa ya, masih ya belum familiar. Kalau di negara-negara maju ya seperti itu, karena di sana memang sudah didukung dengan teknologi, keterampilan, ya, pendidikan yang baik, pelatihan yang cukup, ya mungkin di sana sudah familiar. Nah kita sementara tadinya oleh dunia kan Indonesia sudah dikatakan sudah mulai beranjak ke negara maju, walaupun kita masih menikmati jalan-jalan rusak. Tetapi kan kita sudah diasumsikan bahwa pendapatan di Indonesia itu sudah trennya meningkat. Setiap rumah sekarang sudah punya kendaraan 2, 3, setiap satu keluarga sudah punya sendiri. Kadang seperti itu, yang sudah memiliki
batasan usia berkendara. Bahkan yang belum memasuki usia kendaraan pun sudah diberikan kendaraan. Nah, hampir setiap keluarga pun sudah memiliki kendaraan mobil, ya kan? Memang seperti ini, yang maju, yang terbelakang masih terbelakangan. Makanya mindsetnya kita harus ubah. Selain bergantung pada dunia usaha kerja, kita bekerja, kita juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya pemerintah selalu mendorong, mempermudah izin usaha, bahkan yang berdomisili di situ modalnya sedikit dikasih modal sama pemerintah berwirausaha melalui KUR, kredit usaha rakyat. Silakan usaha dengan tingkat suku bunga serendah-rendahnya. Yang mau berternak. Bahkan di Indonesia sudah luar biasa sekali, nggak kerja pun dibayar. Pelatihan prakerja dibayar juga. Kan itu belum menghasilkan produk. Saking pemerintah mendorong keterampilan, keahlian, kemampuan. Saking baiknya, makanya di Indonesia adalah surganya produk-produk asing. Surganya kita ini adalah fungsinya banyak, yang kita tidur pun juga dibayar, ya kan? Tinggal diri kita terkenal, sumber daya alamnya bagus, ya, tambangnya bagus. Papua itu di Papua ya, luar biasa. Nggak usah di Papua, di Lampung aja, kalian berdiri tuh di terbang besar, di terminal yang belum jadi itu, udah bertahun-tahun. Kalian lihat di atasnya itu kan ya, berapa luas tebu yang dikelola oleh asing. Tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa mengelola, nggak mampu. Itu dikelola asing, bisa menyerap tenaga kerja kita komplain, nggak bisa, ya memang kita belum mampu, gimana lagi. Bagaimana itu bisa diekspor, kan kayak gitu ya. Sekarang sawit, baru-baru ini sawit sangat dipermasalahkan, ya kan, untuk 2030 apa gimana. Di Eropa mungkin harus menggunakan terobosan yang baru lagi karena limbahnya mencemarkan atau bagaimana. Pemerintah berupaya mengadukan WTO, terus lanjut terus, ya. Harapannya apa? Agar kita mandiri. Sudah didorong berbagai hal dari KUR, dari pemerintah mempertahankan sektor alamnya. Kita ini negara kaya, makanya mindset kita harus kita ubah melalui pendidikan. Kalau kita bersekolah, ya, memang banyak sekali kelemahannya. Ya, kelemahannya itu kita perbaiki kelemahannya. Gimana? Kalau kita punya pemikiran, kita sumbangkan. Pemerintah sudah memfasilitasi, kita mau ambil atau tidak. Nah, kalau negatifnya saya rasa di manapun tempat juga ada. Terkadang bahkan orang tua kita sudah adil pun tidak kita anggap adil, padahal orang tua sudah seadil-adilnya, ya kan? Itu tadi. Yang jelas kita harus berpikir positif. Ya. Tadi dari berbagai artikel, dari berbagai permasalahan, silakan. Yang belum jelas ditanyakan, boleh. Silakan. Cukup ya, kalau cukup. Nah, di sini ada untuk sejauh mana Anda memahami materi ini, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Dan tidak perlu mencontek. Silakan dicermati soalnya, dikerjakan cepat mungkin ya, cepat tapi tepat, jangan usah mencontek.
Ada yang tidak jelas soalnya? Sudah jelas semua? Sudah selesai? Nah, sudah selesai bisa dikumpulkan? Gimana, bisa dikerjakan? Bisa. Bisa. Oke, sebelum saya ini ya kita cukupkan bersama. Ini sudah ada ditanyakan lagi kan ya? Atau masih ada ditanyakan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Cukup. Nah, kalau sudah cukup, oke, saya ingin bertanya ya, apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari hari ini adalah kualitas ketenagakerjaan, pengangguran, dan upah. Ya, tentang kualitas kerja tadi itu ya, pengangguran dan upah. Terus selanjutnya informasi apa ya yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ya, silakan. Saya Dwi Atika, izin menjawab. Jadi pada pembelajaran hari ini kami mengetahui informasi apa pengertian upah, di mana upah adalah kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah memberikan tenaga kerjanya. Selanjutnya kami juga dapat mengetahui kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui dorongan dari pemerintah, dari swasta, dan dari individu. Di mana dari pemerintah itu, pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan, dan juga yang baru-baru ini pemerintah menyediakan program prakerja. Selanjutnya adalah dari pihak swasta itu, pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan dunia industri, di mana kita banyak menemui siswa atau mahasiswa yang melakukan pekerjaan, melakukan praktek kerja lapangan. Itu adalah salah satu contoh kerjasama di bidang swasta. Selanjutnya dari individu adalah dapat meningkatkan keterampilan atau dengan berwirausaha. Informasi selanjutnya, kami dapat mengetahui apa itu pengangguran, yang dimana pengangguran merupakan seseorang atau penduduk yang tidak bekerja atau belum bekerja dan belum siap bekerja. Oke ya, kalau ini sebelumnya ya, gimana perasaannya setelah belajar ini? Nah, ini sebelumnya aja gimana? Ada yang kecewa, ada yang ini, gimana perasaannya? Oke, ya perasaannya teman. Terus selanjutnya apa harapan kalian? Nah, boleh silakan. Saya Devi, menjawab Pak. Harapan saya dengan pembelajaran ini saya bisa mengevaluasi dengan mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang layak. Terima kasih. Ya, ini mendapatkan evaluasi ya.
Nah, bagaimana saat ini kondisi tenaga kerja kita menurut seperti itu. Yang lain sama? Sama. Ya. Oke, ini adalah bentuk rangkaian penutupan kita belajar kita hari ini ya. Silakan untuk berikutnya disimpulkan, ada intinya saja. Silakan. Saya baru bisa izin menyimpulkan, jadi pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui itu bagaimana cara meningkatkan kualitas dari ketenaga kerjaan, informasi upah, apa itu pengangguran. Pengangguran kan seperti yang kita ketahui yaitu ada pengangguran terbuka sama terselubung. Pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang kita misalnya contohnya habis lulus kerja nih kan nggak langsung dapat kerja, sedangkan pengangguran terselubung itu adalah pengangguran yang jam kerjanya kurang dari 8 jam. Sekian. Oke ya, satu pertama. Berikutnya dikerjakan di rumah, Anda kerjakan halaman 90 ya, nah, sampai 92. Ini dikerjakan di rumah itu yang belum jelas bisa ditanyakan minggu depan. Untuk berikutnya ini Mbak itu udah ketemu ya? Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Sudah habis materinya ya untuk pertemuan hari ini. Kita masih semangat ya. Semangat belajar ya. Belajar lagi, belajar lagi, belajar terus ya. Pokoknya hari ini belajar, besok belajar. Ya, kita belajar sepanjang hayat ya. Panjang masa, sepanjang ini ya. Sepanjang hayat boleh, sepanjang masa juga boleh. Kita mencanangkan bahwa kita harus terus belajar ya. Terus jangan bosan. Tuh. Oke, selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.